Tes 1. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur hari ini ya. Oleh karena anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita tahu kita ada di tempat ini satu tujuan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Pagi hari ini mari persiapkan hati kita. Dengan segenap hati kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Saya undang bangkit berdiri Bapak yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita percaya, kita berdoa bahwa Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah ibadah kita dan memberkati kita pada pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya. Kami puji Kau Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Amin Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama, baik jemaat yang ada di gereja ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami mau ibadah kepada Engkau. Kami membawa setiap pujian-pujian kami kepadamu Tuhan. Mari Tuhan pagi hari ini, kiranya Tuhan Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari kami dilayakkan Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami merindu Tuhan memberi yang terbaik bagi Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Sehingga kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan kami memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik sebagai worship leader, sebagai singer Tuhan. Engkau memberkati pakai mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan. Pemain musik, alat musik yang akan dipakai, biarlah semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah pagi hari ini. Kami rindu Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kiranya Roh-Mu memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan dengan segenap hati kami meninggikan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak menerima yang terbaik dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Ramas, ya Ramas. Ya Ramas, ya Ramas, ya Ramas, ya Ramas, ya Ramas. Ya Ramas, ya Ramas, ya Ramas, ya Ramas. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami percaya pada pagi hari ini ibadah yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Engkau berotoritas Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Engkau memenuhi setiap hati kami Tuhan. Bila hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur padamu. Ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kami pulang membawa berkat-berkat rohani yang melimpah pagi hari ini. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau rapi Tuhan hamba-Mu Tuhan.
Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu, pertolongan-Mu. Kami yang datang dengan segala masalah kami, ya Tuhan, Kau akan membereskannya Tuhan. Kalau kami datang dengan segala sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dengan segala pergumulan apapun yang dibawa oleh jemaat pagi hari ini, Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup memberkati hidup kami Tuhan. Kami yakin mujizat boleh nyata Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih pagi hari ini. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau. Oh Tuhan, terima kasih. Berkati lingkungan di tempat ini Tuhan. Kanan depan, kiri belakang Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Allah turut campur tangan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih. Kami yakin Tuhan, Roh-Mu boleh memenuhi hati kami. Kami sungguh-sungguh boleh muji Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau melihat kebesaran Tuhan yang sudah Dia kerjakan di dalam hidup kita. Mari kita mau melihat keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan yang sudah Dia nyatakan di dalam hidup kita. Mari kita mau menyembah Dia. Mari kita mau memuji Dia. Allah segala Allah, Allah yang layak kita puji, Allah yang layak kita sembah. Pagi hari ini hati kita mau menaikkan bagi Dia. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi
Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan pagi hari ini? Apa kabar jemaat Tuhan pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Saya melihat ada kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Saya melihat ada sukacita Tuhan berikan di tempat ini. Saya melihat ada kesembuhan Tuhan berikan di tempat ini. Mari umat Tuhan, kita mau bersorak buat Dia, bersorak-sorai dengan tenaga kita, dengan kekuatan kita bagi Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau terus memuji Dia. Mari kita mau menyembah Dia. Haleluya Yesus. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yeay. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan Dia satu-satunya penebus kita. Satunya penebus. Ya betul Tuhan. Yes. Bangkit dan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan Tuhan yang memberi kemenangan. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan. Katakan sekali lagi, Dia Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param-pam-pam, param-pam. Param-pam-pam, param-pam. Param-pam-pam, param-pam. Param-pam-pam, param-pam. Param-pam-pam, param-pam. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Saya persilakan Bapak saudara-saudari untuk duduk kembali. Kita mau terus di dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan kasih Tuhan. Haleluya. Begitu besar Tuhan. Begitu banyak yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Di dalam hidup kami Tuhan. Kadang tanpa yang kami sadari Tuhan,
Itu yang sudah Tuhan kerjakan, yang terbaik Tuhan, yang sudah Kau kerjakan bagi kami. Kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Ya Rabbi. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Membuat kami terpana Tuhan. Kau buat ku terpana. Karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia Kau, mulia Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Haleluya Yesus. Ku kagum akan Engkau, Engkau Raja yang mulia Tuhan. Engkau Raja, haleluya Yesus, mulia, termegah Tuhan, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana. Karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagung. Saya mengundang setiap jemaat untuk kita bangkit berdiri kembali. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mari kita bersama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Mari katakan kembali haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita mau bawa hati kita pada Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya
meninggikan seluruh bumi. Katakan haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba, domba yang duduk di takhta, oh haleluya, oh haleluya. Mari katakan bagi anak domba. Katakan bagi anak domba, bagi anak domba. Mari sekali katakan bagi anak domba. Kuasa selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang layak terima pujian penyembahan. Bagimu segala hormat, segala kemuliaan, segala pengagungan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, Engkau Tuhan yang layak diagungkan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada untuk memuliakan Tuhan. Kami diciptakan, dirancang untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran-Mu. Berfirmanlah buat kami. Kami siap Tuhan. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan tetap dimuliakan di dalam hidup kami. Ketika kami mendengar, ketika kami fokus merenungkan firman-Mu, kami tahu kami sedang memuliakan Engkau. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Kita sudah sebentar lagi mengakhiri tahun ini. Ini minggu ketiga ya, di bulan terakhir. Jadi minggu depan adalah minggu terakhir. Jadi ini satu minggu sebelum minggu terakhir. Dan tema kita sepanjang bulan ini adalah bicara mengenai pertama memahami rencana Bapa. Dalam khotbah Natal kemarin kita melakukan pekerjaan Bapa. Hari ini temanya juga masih seputar bagaimana kita memuliakan Bapa. Saudara, saya percaya semua kita ada di tempat ini untuk boleh belajar memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, mari kita baca Mazmur 146 ayat yang kedua. Kitab Mazmur 46 ayat yang kedua. Kita membaca Mazmur 146 ayat yang kedua. Sudah dapat semua? Kalau sudahlah, mari kita baca bersama-sama bagian ini. Mazmur 146 ayat yang kedua. 1, 2, 3. 146 betul? Iya. 1, 2, 3. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Saudara, kata-kata ini atau firman Tuhan ini adalah satu tulisan dari seorang Raja Daud, pemazmur. Dia berkata, aku hendak memuliakan Tuhan. Sebuah kerinduan, sebuah keinginan. Dikatakan selama aku hidup, selama kita masih bernafas, selama Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk ada dalam dunia ini,
dikatakan kita mau terus memuliakan Tuhan. Dikatakan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kalau sudah tidak ada, memang kita tidak bisa memuji Tuhan. Nanti di surga kita baru memuliakan Tuhan bersama-sama, betul? Kalau sekarang Tuhan kasih kesempatan, saudara, di dalam rumusan katekismus yang ditulis oleh Westminster, apa itu katekismus? Katekismus itu satu doktrin pengajaran untuk orang-orang percaya di gereja mula-mula, sehingga mereka bisa bertumbuh dalam iman mereka. Dan ternyata dalam doktrin pengajaran yang diajarkan, kita sering mendengarkan katekisasi, betul ya? Biasanya kalau mau dibaptis harus dikatekisasi. Artinya itu adalah pengajaran untuk orang bisa bertumbuh dalam pengenalan, dalam iman. Dalam rumusan yang ditulis oleh Westminster dikatakan apakah tujuan utama hidup manusia? Dan situ dijawab, kan biasanya kalau katekisasi itu ada pertanyaannya, ada jawabannya, dan disampaikan kepada orang-orang percaya yang baru mengenal Tuhan sehingga mereka boleh bertumbuh dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dan ternyata jawabannya adalah untuk memuliakan Allah Bapa dan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi ternyata, saudara, pengajaran tentang memuliakan Allah adalah pengajaran yang sangat penting sehingga setiap umat Tuhan boleh bertumbuh dalam iman. Karena memang ini adalah kerinduan Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Amin. Kalau kita pernah belajar buku Rick Warren, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita, menggerakkan hidup kita adalah apa? Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Allah. Betul? Saudara kasih Tuhan, bahkan dalam tulisan Johannes Calvin juga menyatakan bahwa setiap orang percaya seluruh hidupnya itu adalah Theatrum Gloriam Dei. Apa artinya? Panggung kemuliaan Allah. Kalau kita lihat ketika ada acara besar gitu, mungkin konser musik atau acara-acara besar, pasti kita tahu ada panggung yang besar, betul? Dan dikatakan ternyata menurut Johannes Calvin, hidup kita itu seperti panggung kemuliaan Allah. Seluruh hidup kita adalah panggung kemuliaan Allah, yaitu hidup yang dipanggil untuk memancarkan dan menyatakan kemuliaan Allah. Artinya saudaraku, Tuhan mau setiap saat, setiap waktu hidup kita harus memancarkan kemuliaan Allah. Kita harus terus memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Allah yang telah menebus kita dengan kasih-Nya lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan dalam peristiwa Natal. Itulah Allah yang layak untuk kita muliakan. Makanya tidak salah saudaraku, orang Majus dari tempat yang jauh dari timur datang hanya untuk menyembah, memuliakan Raja yang lahir, yaitu Yesus Kristus. Hari ini kita coba belajar apa arti memuliakan Bapa. Saudara, apa artinya memuliakan Bapa? Kalau kita baca 1 Tawarik 16 ayat 29a, saya bacakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Saudara, saya mengatakan begini, ini penting. Saudara tidak memuliakan Tuhan atau memuliakan Tuhan, itu tidak memengaruhi kemuliaan Bapa kita. Jadi kalau kita tidak memuliakan Tuhan, bukan berarti kemuliaan Bapa itu berkurang. Lalu kalau kita memuliakan Tuhan atau memuliakan Bapa, bukan berarti membuat Bapa semakin mulia, tidak. Karena memang kita tadi, mulia kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Saudara, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mulia. Dan kemuliaannya tidak terpengaruh kita memuliakan Tuhan atau tidak, dia tetap Allah yang mulia. Betul? Setuju? Tapi poinnya begini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi kenapa kita perlu memuliakan Allah? Memuliakan Allah karena apa? Memang kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Makanya ada kata soli Deo. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita kalau mau dimuliakan, ya bersyukur kalau
Tuhan mengizinkan kita dimuliakan. Tapi sebenarnya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika panitia Natal kita boleh selesai melaksanakan tugas tanggung jawab kita. Kita kan sering berkata segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Betul? Kita bangga Tuhan menolong kita sehingga acara Natal boleh selesai. Tapi kemuliaan itu bukan buat kita. Tapi kita kembalikan karena semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, memuliakan Allah Bapa juga bukan berarti terbatas hanya pada hal ibadah. Jadi sekali lagi, tema hari ini memuliakan Bapa bukan hanya sekedar berbicara mengenai memuji, menyembah Tuhan. Karena memuji, menyembah Tuhan itu memang seharusnya, katakan seharusnya. Setiap orang percaya harus memuji Tuhan. Betul? Memuji Tuhan itu adalah bagian dari orang percaya. Kalau anak Tuhan, kalau gereja, orang percaya tidak memuji Tuhan, tidak bernyanyi, tidak bermazmur, itu yang aneh. Karena apa? Setiap kita diberikan mulut, kita diberikan perkataan, kita bisa menyanyi, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tidak hanya terbatas memberikan persembahan. Hari ini kita akan lihat bagaimana kita memuliakan Bapa. Yang pertama, saudaraku, memuliakan Bapa adalah berarti mengucap syukur kepada Allah Bapa. Mari kita buka Roma 1 ayat 21. Roma pasal 1 ayat yang ke-21. Kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-21. Hari ini kita lihat bagaimana kita memuliakan Bapa. Kapan kita disebut sudah memuliakan Bapa? Ingat, Tuhan menciptakan kita, Tuhan merancangkan kita untuk memuliakan Bapa. Dan kapan kita disebut sebagai orang-orang percaya yang bisa memuliakan Bapa kita? Roma 1 ayat 21 mengatakan begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, sudah dapat semua, amin? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, itu artinya orang percaya, betul? Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Coba saudara baca dan lihat. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Kata yang dipakai itu bukan dan, tapi atau. Apa maksudnya? Kalau kita membaca ayat ini, orang yang mengenal Allah, dia harus memuliakan Allah dengan cara apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur itu sama dengan memuliakan Allah. Amin. Bukan dan. Kalau dan itu berarti dua. Memuliakan Allah dan mengucap syukur. Artinya berbeda memuliakan Allah dan mengucap syukur. Tapi kata atau. Istilahnya kalau begini. Nama saya Benyamin atau bisa dipanggil Bet. Itu orangnya sama, betul? Betul? Orangnya satu kan? Hanya kadang-kadang ada yang panggil Pak Benyamin, ada yang dipanggil Pak Beni, betul? Sama juga di sini dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Saudara, Rasul Paulus menegur orang-orang atau jemaat di Roma, dikatakan mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Bapa dengan mengucap syukur. Bahkan dikatakan sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi gelap. Saudara, saya mengatakan kalau kita ingin belajar memuliakan Bapa, kita harus bisa mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Mengucap syukur itu bukan berarti kalau kita lagi senang. Betul? Mengucap syukur dalam segala keadaan, apalagi kalau kita diberkati. Karena begini, karena ternyata belum tentu saudaraku ketika diberkati bisa mengucap syukur. Kadang ada yang lupa. Satu contoh dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kita tahu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang kena kusta, betul? Berapa yang datang kembali mengucap syukur? Coba kita baca ayat yang ke-19. Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17 ayat yang ke-19. Oh, bukan ayat yang 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?
Saudara, ceritanya ada 10 orang yang kena penyakit kusta. Kita tahu kalau namanya penyakit kusta itu terasing, betul? Tidak bisa berkumpul dengan masyarakat umum. Dan ketika Tuhan melihat itu, Tuhan menyembuhkan mereka. Dan ketika mereka disembuhkan, semuanya bersuka cita, semuanya bergembira. Dan mereka diperintahkan Tuhan tunjukkan kepada imam. Karena biasanya orang yang di penyakit kusta dianggap sembuh kalau ada seorang imam yang berkatakan, oh dia sudah sembuh dan dia layak berkumpul lagi dengan keluarga atau dengan masyarakat. Tapi saudaraku, di tengah-tengah 10 orang yang disembuhkan sakit kusta, hanya 1 yang mengerti dan memahami betapa dia harus mengucap syukur. Betul? Sehingga Tuhan sudah katakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Ini satu pertanyaan yang kadang-kadang membuat menegur kita. Mari kita mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mengucap syukur, ketika kita mengucap syukur itu berarti kita sedang memuliakan Bapa. Kita mengenal Allah. Tapi seperti yang dikatakan oleh kitab Roma, kita memuliakan Allah. Sekalipun kita mengenal Allah, tapi tidak semua orang yang mengenal Allah bisa mengucap syukur. Banyak orang hari-hari ini kerjaannya aja cemberut, mengeluh. Curhatnya curhat yang ngapain saya susah begini. Tidak pernah berkata Tuhan itu baik. Saya mengatakan mengucap syukur itu harus kita kerjakan. Karena ketika kita mengucap syukur, kita sedang memuliakan Bapa kita. Dan mengucap syukur itu bukan hanya ketika kita senang. Dalam segala keadaan kita harus belajar mengucap syukur. Yang dahsyat adalah ketika kehidupan kita tidak baik-baik saja, tapi kita mengucap syukur. Itu yang Tuhan kagum atas hidup kita. Berarti kita bisa memuliakan Bapa. Walaupun situasi kondisi kita tidak baik, tapi kita tetap punya kerinduan, kita punya komitmen untuk mengucap syukur. Karena Tuhan ajarkan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itu kehendak Tuhan buat kita. Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan korban syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mazmur jelas katakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kalau kita belajar mengucap syukur, pertama mengucap syukur itu sederhana, saudaraku. Tuhan ingin pakai mulut kita, perkataan kita untuk berkata, Tuhan terima kasih. Makanya katanya terima. Betul? Betul enggak? Berarti kalau terima kasih itu ada filosofinya. Sudah terima? Betul? Betul. Setuju? Walaupun yang kita terima mau baik mau tidak, yang penting terima kasih. Kalau terimanya enggak baik, kasih lagi aja. Betul? Amin. Amin. Dan ketika kita bersyukur, kita sedang memuliakan Bapa. Saudara, hidup bersyukur merupakan persembahan di hadapan Tuhan dan memuliakannya. Mempersembahkan syukur kepada Tuhan berarti juga memuliakan Bapa. Tuhan mau kita bukan hanya memahami rencana Bapa. Kita bukan hanya melakukan pekerjaan Bapa, tapi kita mau belajar memuliakan Bapa dengan hidup kita. Dengan belajar yang pertama, mengucap syukurlah dalam segala keadaan hidup kita. Saya tahu hidup kita tidak baik-baik saja. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada banyak pergumulan. Tuhan izinkan kadang-kadang sakit. Kadang-kadang pergumulan yang begitu hebat. Keluarga, pekerjaan, usaha kita, kuliah, sekolah kita. Tapi Tuhan ajarkan hari ini, mari kita mau belajar mengucap syukur di dalam segala keadaan hidup kita. Saya percaya kalau kita mengucap syukur, penyakit takut. Amin. Ketika kita mengucap syukur, yang namanya kesusahan takut. Orang yang mengucap syukur pasti menikmati janji dan berkat Tuhan. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan ciptakan kepada kita mulut, bibir, lidah, bukan untuk mengeluh. Yang setuju katakan amin.
bukan untuk bersungut-sungut seperti orang-orang Israel tidak masuk ke tanah perjanjian hanya karena apa? Dosa bersungut-sungut. Salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan ketika orang-orang Israel sudah dipelihara 40 tahun. Tuhan jaga 40 tahun. Tapi mereka tetap bersungut-sungut, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan, menyalahkan semuanya, menyalahkan keadaan. Ketika Tuhan kasih mana, mengeluh, ngapain mana terus, bosan. Untung dikasih, kalau enggak, betul? Tuhan kasih daging. Apa daging apa? Burung puyuh. Muncul di situ istilah ebrotaawa. Apa? Rakus muncul di sana. Dan bicara rakus itu bicara mereka tidak mengucap syukur. Mari saudaraku, nikmatilah semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita mau belajar mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam segala keadaan hidup kita adalah cara kita memuliakan Bapa. Di akhir tahun ini sepatutnya kita merenungkan berkata, Tuhan terima kasih untuk semua hari-hari yang saya sudah lewati. Mungkin tahun ini 2022 dari bulan Januari sampai bulan Desember bukan semuanya baik, bukan semuanya enak. Ada banyak tantangan, mungkin ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan. Tapi hari ini mari kita mau belajar untuk terus memuliakan Bapa. Untuk kita berkata, Tuhan dalam segala keadaan saya mau tetap jaga lidah bibir saya untuk terus memuliakan Tuhan. Setiap hari saya berkata, Tuhan baik. Tuhan baik. Saya yakin ketika kita berkata Tuhan baik, Tuhan jadi sungkan sama kita. Betul? Kalau kita berkata Tuhan baik kok. Dan ketika kita gak baik, Tuhan katakan, orang itu ngomong Tuhan baik, dia sakit. Udahlah, saya sembuhkan saja. Yang setuju katakan amin. Perkataan kita punya kuasa. Mari pakai ucapan bibir yang memuliakan Bapa, memuliakan Tuhan. Berkata setiap hari, Tuhan bersyukur. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, berkata Tuhan baik, Tuhan sangat baik, dan Tuhan terlalu baik bagi hidup kita. Saya percaya itulah cara kita memuliakan Bapa. Yang kedua, saudaraku, saat kapan kita memuliakan Bapa? Ketika hidup kita menghasilkan buah. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Sekali lagi, memuliakan Bapa itu tidak hanya terbatas di memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu sangat mendasar sekali. Artinya yang namanya orang Kristen tidak bisa dipisahkan dengan namanya menyanyi. Betul? 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 Orang meninggal menyanyi. Betul? Malah ada saudaraku, saya kaget ketika ada ibadah penghiburan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau orang dunia bilang, wah orang gila itu. Orang lagi bersedih kok suruh tepuk tangan, betul? Tapi sekali lagi saya mengatakan, mau di kuburan, mau di rumah duka, orang Kristen itu selalu identik dengan yang namanya memuji Tuhan dan menyanyi bagi Tuhan, amin. Karena tidak bisa hanya dipisahkan. Tapi sekali lagi, bicara memuliakan Bapa tidak bisa terbatas hanya berkata bersyukur, memuji Tuhan. Kalau itu saja tidak bisa, apalagi yang kedua ini. Tapi saya mengatakan mari kita belajar, bukan hanya mengucap syukur dalam segala keadaan, tapi kapan kita bisa memuliakan Bapa? Ketika hidup kita menghasilkan buah. Saudara, Tuhan katakan mengapa begitu penting bagi kita hidup berbuah? Karena memang Tuhan, ini perintah Tuhan buat kita. Tuhan mau kita berbuah. Kalau nggak berbuah dipotong. Saya nggak mau dipotong. Kadang-kadang dipotong. Ya saya nggak tahu, ada banyak yang dipotong dalam hidup kita supaya dikikis yang menjadi penghalang supaya kita nggak bisa berbuah. Tapi sekali lagi saudaraku, Tuhan mau kita berbuah. Dan ketika kita berbuah, itulah saatnya Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Jadi bagi kita orang percaya berbuah itu bukan sebuah pilihan, katakan pilihan. Tetapi sebuah keharusan. Amin. Saudara kasih Tuhan, kembangkanlah potensi talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan biar kita bisa berbuah lebat.
sederhana sekali. Tuhan mau apa yang Tuhan percayakan buat kita, karunia, talenta, potensi. Kalau kita gunakan dengan baik, saya percaya kita bisa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan mau sebagai orang percaya, kita harus menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya, buah apa saja yang harus kita hasilkan? Yang pertama, buah perbuatan baik. Tadi Pak Amos baca ayat pendahuluan apa Pak? Tadi waktu sebelum Matius 5 ayat. Tolong bacakan Pak. Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ketika kita berbuat baik berarti kita sedang memuliakan. Bukan hanya kita tapi orang lain juga bisa memuliakan Bapa di surga. Dan itu adalah buah, katakan buah. Ketika kita menghasilkan buah perbuatan yang baik, saya percaya Tuhan sedang dimuliakan atas hidup kita. Amin. Saya senang sekali Youth Big Generation merayakan Natal di tempat ini tanggal 25 sore, mau keliling, mau berbagi untuk orang-orang di sekitar ini. Kita mau menunjukkan bahwa kita orang percaya, kita harus menjadi terang dengan kita berbagi kepada mereka, berbuat baik buat mereka. Karena percayalah, ketika kita sedang berbuat baik, kita sedang memuliakan Bapa kita di surga. Saya senang sekali PGLI Jawa Barat bersama PGLI Nasional. Kita hadir di saudara kita kembali di Cianjur. Kemarin tamu dari Jakarta, dari pusat pelayanan pedesaan datang untuk memberikan bantuan healing bagi anak-anak dan berbagi kepada mereka yang sedang mengalami bencana, mengalami kesedihan, mereka mengalami rumah mereka hancur, harta benda mereka habis. Tapi kehadiran kita itu adalah menunjukkan kita menghasilkan buah, sehingga lewat apa yang kita kerjakan Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Amin. Bukan hanya itu, dikatakan buah roh. Galatia 5 mengatakan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, betul? Penguasaan diri. Itu adalah buah yang Tuhan ingin kita hasilkan. Dan ketika kita menghasilkan buah kasih, sukacita, kita sedang memuliakan Bapa kita di surga. Buah karakter. Ada yang mengatakan apa artinya berbuah sih sebenarnya? Hidup yang berbuah. Seorang berkata, hidup yang berbuah adalah hidup yang diubahkan. Jadi kalau berbuah pasti hidupnya diubahkan. Hidupnya diubahkan, pasti karakternya juga baik. Yang setuju katakan amin. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita menghasilkan karakter yang memuliakan nama Tuhan, kita sedang memuliakan Bapa kita. Karena karakter adalah buah yang harus dihasilkan. Saudara, beda. Karisma dengan karakter itu berbeda. Karisma itu hanya sekedar pengurapan sesaat bisa hilang. Tapi karakter itu harus nampak. Jadi kelihatan dari hidup kita. Kita harus munculkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Karakter yang muncul adalah karakter yang memuliakan nama Tuhan. Bukan sebaliknya. Dulunya pemarah jadi lemah lembut, betul. Bisa menguasai diri, betul. Betul ya Pak ya. Zero marah ya Pak. Pak Amos dalam PBC. Topik yang kita dapatkan, kita harus belajar zero marah. Walaupun kadang-kadang susah, betul. Tapi kita belajar zero marah. Karena apa? Ketika kita dipenuhi dengan kasih. Kasih itulah yang akan terus mengubah hidup kita. Sehingga karakter kita akan semakin diubahkan. Sehingga seharusnya waktu dalam pengiringan perjalanan kekristenan kita itu mengubah kita. Paling tidak semakin tua marahnya berkurang. Yang setuju katakan amin. Buah bibir yang memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, buah jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan mau. Kita menghasilkan buah. Dan ketika kita menghasilkan buah, Tuhan
sedang dimuliakan. Kita sedang memuliakan Bapa. Yang terakhir, dengan cara apa kita memuliakan Bapa? Dengan cara menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita. Coba kita baca Yohanes 17 ayat yang keempat. Yohanes 17 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini tema kita Natal, betul? Melakukan pekerjaan Bapa. Tuhan mau kapan kita memuliakan Bapa? Ketika kita menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada kita untuk melakukannya. Saudara, saya percaya setiap kita dipanggil secara khusus, diberikan tanggung jawab spesifik oleh Tuhan. Masing-masing berbeda. Saya sebagai gembala berbeda dengan kita jemaat, betul? Betul? Ada rancangan Tuhan masing-masing. Secara umum kita punya rancangan yang sama. Tapi secara pribadi, secara khusus, spesifik kita punya rencana Allah yang berbeda-beda. Dan kapan kita memuliakan Bapa? Ketika kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada kita untuk kita lakukan. Saudara, menyelesaikan rencana Allah yang spesifik dalam hidup kita adalah salah satu cara untuk memuliakan Bapa. Demikian juga dengan kita, ketika kita terus berjuang dengan setia mengerjakan pekerjaan Dia yang diberikan, dipercayakan kepada kita secara spesifik, maka dengan cara itulah kita sedang memuliakan Bapa. Dalam pelayanan kita masing-masing ada tugas masing-masing. Kemarin Natal kita punya panitia, ada tugas masing-masing. Dan ketika kita bisa menyelesaikan tugas kita masing-masing secara pribadi, kita sedang memuliakan Bapa. Amin. Coba merenungkan, kita yang terlibat dalam pelayanan, penata layanan di tempat ini, sudahkah kita belajar menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita secara spesifik? Saya hormati saudara rekan-rekan yang di multimedia, tidak mudah. Tapi percayalah, ketika kita mengerjakan pelayanan multimedia dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan tanggung jawab, kita sedang memuliakan Bapa. Dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Sekecil apapun yang Tuhan berikan buat kita secara spesifik, kita sedang memuliakan Bapa kita. Saya punya tanggung jawab sendiri sebagai gembala, jemaat Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Kita punya tanggung jawab masing-masing, amin. Amin. Dan kapan kita memuliakan Bapa? Ketika kita mau menyelesaikan. Gak hanya sekedar, oh ya saya punya tanggung jawab ini, tapi kita hanya tidak menyelesaikan dengan baik. Semua tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita. Dan Tuhan mau, mari kita mau belajar. Kita mau setia menyelesaikan semua apa yang Tuhan percayakan buat kita. Kita bersyukur saudara, kalau kita dijadikan kawan sekerja oleh Allah, amin. Kita dilayakkan. Boleh saya ngomong begini, anugerah yang paling indah dalam hidup kita bukan hanya kita diselamatkan, tapi anugerah sukacita yang paling lengkap sempurna adalah ketika kita boleh melayani Tuhan. Tolong dengar kata saya, sukacita kita akan penuh ketika kita boleh diizinkan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah kesempatan, itu anugerah yang luar biasa, yang tidak semua orang dapat, betul? Kalau Tuhan melayakkan kita boleh melayani Tuhan, itu adalah anugerah. Dan mari kita mau pegang itu sungguh-sungguh, dan mari kita mau belajar memuliakan Bapa dengan cara apa? Menyelesaikan semua kepercayaan, tanggung jawab secara khusus, spesifik yang Tuhan percayakan buat kita dengan sungguh-sungguh. Itulah kita sedang memuliakan Bapa. Kemarin saya dikirimi oleh saudara di grup keluarga, ada worship leader ya, sedang pimpin pujian tiba-tiba jatuh gitu kan. Betul ya? Jatuh lalu pegangan meja lalu jatuh begitu ke depan begitu. Di saat dia sedang melayani Tuhan. Cara mati kita tidak punya pengaruh, betul? Betul? Orang meninggal itu macam-macam, betul? Tapi penting adalah apa? Yang penting setia sampai akhir hidup kita.
Ketika kita setia, Tuhan sedang dimuliakan atas hidup kita. Amin. Amin. Tuhan pasti dimuliakan dengan seluruh apa yang kita kerjakan ketika kita mau menyelesaikannya dengan setia. Aplikasi kesimpulannya buat kita. Mari kita gunakan apa yang kita miliki, apa yang menjadi kepercayaan Tuhan buat kita, setiap talenta, potensi yang ada untuk kepentingan kemuliaan Allah Bapa. Ingat, semua yang hari ini kita miliki itu adalah sebuah kepercayaan, bukan milik kita, tapi itu adalah kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola dengan baik. Bahkan kekayaan itu bukan milik kita. Ingat, kita bukan pemilik, kita pengelola. Betul? Betul? Jadi kalau Tuhan ambil, itu karena milik Tuhan. Tuhan ambil kalau kita nggak sanggup mengelola dengan baik. Tapi kalau kita jadi pengelola dengan baik, saya percaya yang 2 dikasih 4, yang 5 dikasih 10. Jadi ketika 1 nggak dikelola dengan baik, diambil. Dan Tuhan katakan, hei hambaku yang malas dan jahat. Filipi 1 sebagai ayat terakhir, ayat 20-21 dikatakan begini. Sebab yang sangat kurindukan, Rasul Paulus berkata, dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal, tolong garis bawah, aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Luar biasa kerinduan Rasul Paulus. Tuhan dimuliakan, Bapa dimuliakan oleh tubuhku, baik di dalam tubuhku, baik dalam hidupku maupun dalam matiku. Lalu ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hari ini Tuhan katakan buat kita, mari kita mau belajar memuliakan Bapa dengan 3 hal. Yang pertama, mari kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan hidup kita. Akhir tahun kita berkumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan komunitas kita, rekan-rekan kita. Hal yang paling tepat bukan hanya senang-senang berkumpul, tapi mari renungkan dan berkata, Tuhan, apapun situasinya, tahun ini saya mau tetap mengakhiri dengan berkata, Tuhan baik. Kita mau belajar mengucap syukur dan berkata, terima kasih untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang memuliakan Bapa. Ketika kita menghasilkan buah, saya percaya Tuhan juga dimuliakan atas hidup kita. Dan ketika kita setia menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita, kita sedang memuliakan Bapa. Mari kita mengakhiri dengan baik tahun ini, menyelesaikan tanggung jawab kita dengan baik, dan biarlah Tuhan dimuliakan sepanjang tahun 2022. Karena apa? Kita setia menyelesaikan setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kita ada di tempat ini. Mari kita mau renungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Saya tahu tidak semuanya baik. Saya tahu ada banyak hal kadang-kadang yang mendorong kita untuk berkata, Tuhan kenapa sih masalah bertubi-tubi datang dalam hidup kita, persoalan sakit penyakit, hal-hal yang tidak baik Tuhan izinkan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita dengan kasih. Apapun situasi yang kita hadapi, mari kita terus memuliakan Bapa kita. Dia Bapa yang baik. Tidak pernah seorang anak ketika dia meminta roti dikasih batu. Karena dia Bapa yang tahu persis yang terbaik buat hidup kita. Hari kita mau belajar terus berkata, Tuhan terima kasih. Apapun kondisi kita berkata, Tuhan terima kasih. Apapun situasi kita, mari kita katakan terima kasih Tuhan. Itulah kita sedang memuliakan Bapa kita. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Jangan sampai berkata,
kasih inikah yang datang memuliakan aku dengan mengucap syukur. Mari ketika Tuhan memberkati kita, mari belajar mengucap syukur. Bahkan ketika kesulitan Tuhan izinkan terjadi, mari kita tetap komitmen untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dimuliakan, ditinggikan. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau Rajaku, Haleluya. Yang bertata. Haleluya. Yesus Tuhan. Kau Raja. Mari bersama-sama katakan dimuliakan, ditinggikan. Yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang bertahta. Yesus, Yesus Tuhan. Saudara, Tuhan rindu kita terus memuliakan Dia dalam apapun situasi kondisi kita. Memuliakan Dia dengan bibir, dengan mulut kita, bahkan dengan hidup kita, baik dalam hidupku, dalam matiku. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Tuhan mau betul-betul kita menghasilkan buah, dan Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Kita adalah orang-orang yang setiap menyelesaikan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita, dan Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini saudara yang rindu berkata, Tuhan, mengakhiri tahun ini, apapun yang kami hadapi di tahun ini, kami mau tetap mengambil komitmen untuk terus memuliakan Bapa dengan belajar mengucap syukur. Saya yang rindu berkata, Tuhan, ini waktunya saya mau terus mengucap syukur. Mari angkat tangan berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan iman, terima kasih. Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia sangat baik. Terima kasih Tuhan. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Ada kalanya Tuhan izinkan orang-orang yang kita kasih, Tuhan ambil, harus berpisah dengan kita. Mungkin sesaat berkata, Tuhan, kenapa Tuhan ambil orang tua saya? Kenapa Tuhan ambil orang-orang yang saya kasihi? Tapi hari ini mau katakan, apapun yang Tuhan izinkan, rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat hidup kita. Dan mari kita mau belajar mengucap syukur, berkata, Tuhan, dalam keadaan saya mau tetap memuliakan Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji, sembah
Saya berikan kesempatan 1-2 menit saudara menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya raya namanya kita namanya sika. Ya raya namanya sakaraya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan kau mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau aku yang setia. Dengan lebih lembut katakan, ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Tuhan ya namanya sikiranya. Saya minta asisten pastor Lydia Pratuli yang maju ke depan berdoa firman Tuhan. Haleluya, haleluya. selalu bersyukur. Kau Tuhan, Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Bapakku yang Setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur. Dengan apa kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Selain ucapan syukur yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiara waya si kiara waya serana waya. Ana waya si kiara waya waya sekana waya waya sekana waya. Haleluya. Dalam kondisi apapun Tuhan, dalam keadaan apapun, kami mau tetap mengucap syukur. Karena itulah cara untuk kami memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami melalui hidup kami, melalui seluruh keberadaan kami mau tetap mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, dalam hidup kami pun kami mau memuliakan-Mu dengan menghasilkan buah-buah. Buah-buah roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami itu Tuhan. Kami mau itu berbuah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengusahakan itu Tuhan. Kami mau berjuang untuk hidup kami boleh berbuah Tuhan. Kami tidak mau tinggal diam Tuhan, tetapi kami mengusahakannya Tuhan. Ya Rabbah, ya Rabbah. Sehingga Engkau dipermuliakan saat kami menghasilkan buah Tuhan. Bahwa kami ini adalah murid-murid-Mu Tuhan. Orang pun boleh melihat dan mereka pun boleh mempermuliakan Engkau Tuhan melalui hidup kami, karena kami menghasilkan buah-buah roh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga mau Tuhan menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan sampai akhir Tuhan. Sampai akhir, sampai selesai Tuhan. Di mana Tuhan percayakan kami mau lakukan sampai selesai Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan.
apapun yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau berhenti di tengah jalan Tuhan, tapi kami mau sampai finish, sampai selesai Tuhan. Oh Ramaya Sikian, Ramaya Sikian. Banyak tantangan, banyak persoalan yang harus kami hadapi. Tetapi saat kami bertekad untuk menyelesaikan sampai akhir, Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kami. Amin. Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami Yes. untuk sampai selesai Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh Ramaya Sikian. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi setiap kami, untuk kami boleh terus memuliakan Bapa di surga. Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, pengurapan-Mu penuh atas hamba-Mu Tuhan. Oh Ramaya Sikian, oh Rababaya Radadadada Sikian, Ramaya Sikian, Ramaya Sikian, Ramaya Sikian, Henanamaya Sikian, Ramaya Sikian, Ramaya Sikian. Henamaya, kami minta kuasa mujizat-Mu kau nyatakan bagi hamba-Mu Tuhan. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Ramaya Sikian, Ramaya Henamaya Sikian, Ramaya Sikian. Sehingga Tuhan lebih lagi dipermuliakan karena hidupnya menjadi kesaksian yang nyata. Henamaya Sikian, Ramaya Karamaya Sikian, Ramaya syaraf-syaraf yang sudah mati, Tuhan sanggup pulih. Tuhan sanggup pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang terus menyertai kami, yang terus memimpin kami, supaya kami pun boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Dan orang pun boleh mempermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami sungguh diberkati Tuhan. Biarlah kami boleh hidup, menghidupi kebenaran-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, saya yakin dan percaya semua diberkati, amin. Mari jemaat yang diberkati, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Tidak hanya jemaat yang di gereja, saya yakin dan percaya juga jemaat yang saat ini mengikuti ibadah ini secara daring di rumah, diberkati dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap jemaat di tempat ini, untuk kita boleh selalu memuliakan Bapa kita di surga, amin. Terima kasih sekali lagi Pastor Benny yang boleh meneguhkan kembali kepada setiap pribadi kita. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan dan sudah selayaknya kita hidup boleh memuliakan Bapa di surga. Puji Tuhan. Ya. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya juga jemaat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita sama-sama boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, terlebih khusus di GKRI Berea. Mari saya mengajak setiap kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini, pagi ini Tuhan, terlebih khusus kami ucap syukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau, dan kami boleh menerima berkat-Mu melalui melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh gembala kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang tetap meneguhkan kami umat-Mu di tempat ini, untuk kami boleh sama-sama hidup, boleh mempermuliakan nama Engkau Tuhan, senantiasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kami juga mau memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kami berikan di tempat ini. Bagi hormat kemuliaan nama Engkau, para pengelola keuangan gereja, Tuhan memberikan hikmat yang daripada Engkau dalam mengelola berkat yang Engkau percayakan
di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya, bagi jemaat Tuhan di rumah dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu di rumah silakan lakukan scan QR code yang saat ini ada di layar kaca Bapak Ibu di rumah melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay maupun link aja. Persembahan juga Bapak Ibu bisa berikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh sidang jemaat berikan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Haleluya. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan sepekan kegiatan gereja di tempat ini. Saya mohon kesabaran dari sidang jemaat di tempat ini. Ya, untuk hari Selasa dan Jumat pagi seperti luar biasa masih diadakan kegiatan mesbah doa pagi ya bersama Bapak Gembala di tempat ini mulai pukul 5 pagi ya setiap hari Selasa dan Jumat. Mari saya mengajak umat Tuhan di tempat ini, mari sama-sama bergabung dalam mesbah doa yang dimulai pukul 5 pagi setiap hari Selasa dan Jumat. Ya, untuk kegiatan ibadah lain, ibadah doa dan puasa, ibadah kerabat dan B-Generation sampai akhir tahun ini masih tetap diliburkan ya. Kemudian minggu depan bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2022, mari saya mengajak setiap umat Tuhan kembali hadir di tempat ini untuk kita sama-sama berbakti beribadah kepada Tuhan. Di tempat ini minggu depan ibadah raya sekaligus Natal 25 Desember itu dengan tema sungguh-sungguh mengenal Bapa ya, yang akan dibawakan kembali oleh Bapak Gembala di tempat ini, Pastor Benyamin Lumondo, Sarjana Teologi. Dan minggu depan juga perlu diinformasikan kita ada perjamuan kasih. Ya, mari kita boleh sama-sama kita berbagi kasih minggu depan di tanggal 25 Desember 2022 ya. Ya, demikian kegiatan gereja sepanjang satu pekan mendatang. Ya, kami juga mengucapkan atas nama Gembala, pengurus dan jemaat selamat menyongsong ulang tahun buat jemaat kita di tempat ini pada tanggal 23 Desember mendatang. Saudara kita Christopher Levin ya. Tuhan memberkati saudara Levin dimanapun saat ini berada ya. Masa depan yang gilang gemilang menjadi bagian saudara kita Levin Yadias Adi Sucipto ya, Christopher Levin ya yang kita panggil Levin ya. Kemudian juga pada tanggal 16 kemarin ada ibu kita Nurida Hawala juga yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati ibu juga dalam setiap hal yang ibu lakukan dan kerjakan dibuat berhasil. Ya, bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini atau di minggu depan yang tidak tercantum, silahkan Bapak Ibu bisa mengambil formulir gereja, formulir keanggotaan gereja jika Bapak Ibu memutuskan untuk berjemaat di GKRI Berea. Biarlah kami dari sekretariat untuk tertib administrasi untuk jemaat di tempat ini. Untuk kita pelaporan ke sinode ya, setiap tahun kita selalu update jumlah jemaat di gereja lokal kita masing-masing GKRI dan kita kirim ke sinode kita di Jakarta. Oleh sebab itu kami membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Bagi yang belum mengisi data jemaat, silakan setelah ibadah selesai bisa minta formulir data keanggotaan di sekretariat gereja atau langsung menghubungi saya. Terima kasih. Pada kesempatan ini juga seperti Bapak Gembala pernah singgung beberapa minggu yang lalu bahwa Persekutuan Pengurus Jemaat atau kita lebih kenal PPJ 2023 itu telah ditetapkan dan ditentukan Sinode GKRI secara nasional itu akan dilaksanakan di Bandung ya, yang dengan izin Tuhan itu tanggal 19 sampai 22 September 2023. Dan puji Tuhan surat keputusan Sinode sudah diterima oleh Bapak Gembala di tempat ini melalui Korwila Jawa Barat dan ditembuskan kepada gereja lokal di Jawa Barat. Pada kesempatan ini izinkan saya membacakan surat keputusan Sinode GKRI tentang Persekutuan Pengurus Jemaat PPJ 2023 mendatang. Surat keputusan nomor .2A-2.7-SK dan seterusnya tentang
penetapan Panitia Pelaksana Persekutuan Pengurus Jemaat atau PPJ GKRI tahun 2023 di Bandung. Pimpinan Sinode Gereja Kasih Karunia Indonesia GKRI yang berkedudukan di Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, nomor 7 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengangkat Panitia Pelaksana Persekutuan Pengurus Jemaat PPJ GKRI yang diadakan pada tanggal 19 sampai 22 September 2023. Kedua, mengangkat dan menetapkan saudara-saudara yang nama dan jabatannya tersebut dalam daftar terlampir sebagai Panitia Pelaksana Persekutuan Pengurus Jemaat PPJ GKRI tahun 2023 di Bandung. Ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya, kelima dan seterusnya. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan dan dilaksanakan sesuai tata dasar dan tata rumah tangga GKRI. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2022. Pimpinan Sinode Gereja Kasih Karunia Indonesia GKRI, Pastor Martinus Geraja, Master of Definitive, Ketua Umum, Pastor Jimmy Loho, MA, Sekretaris Umum. Lampiran surat keputusan tentang Panitia Pelaksana Persekutuan Jemaat Pengurus Jemaat PPJ GKRI tahun 2023 di Bandung. Penasehat Dewan Apostolik dan Pimpinan Sinode, Ketua Pastor Liban Kamlasi selaku Korwila Jawa Barat, Sekretaris Pastor Benyamin Lumono Sarjana Teologia, Bendahara Bapak Hendra Gunawan, Tim Sekretariat Saudari Belinda Ignacia, Seksi Acara Anggota Saudara Timotius Adrian Lumondo, Seksi Sound System Saudara Ivan Rinaldi, Seksi Akomodasi Perlengkapan dikoordinator oleh Asisten Pastor Amos Suwito dengan anggota Bapak Yohanes Hari Cahyono, Bapak Michael, Bapak Ivan Rinaldi. Kemudian Seksi Kesehatan anggota Ibu Nung Rustini, Seksi Keamanan dengan koordinator Bapak Fajri Kurniawan, Seksi Konsumsi dengan anggota Ibu Yayang Ana Deskreolina. Kemudian Seksi Penerima Tamu anggota Asisten Pastor Lydia Pratiwi Lumondo, Seksi Cenderamata Dekorasi dan Publikasi anggota Saudari Tirsa Sindiana, Seksi Dokumentasi anggota Saudara Ernst Christian Gunawan. Demikian nama-nama yang sudah ditetapkan oleh Sinode untuk Panitia Persekutuan Pengurus Jemaat PPJ tahun 2023. Namun demikian tidak menutup kemungkinan nanti jemaat di tempat ini diminta dengan hormat kesediaannya untuk kita sama-sama boleh mendukung pelaksanaan PPJ 2023 dengan terlibat di kepanitiaan, ya. Siap? Siap ya. Tadi kita boleh mengucap syukur, kita boleh menjadi bagian untuk acara besar yang luar biasa GKRI se-Indonesia ya pada bulan September mendatang. Ya, demikian yang boleh kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Pak Hendra. Sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepercayaan buat kita GKRI di Jawa Barat untuk menjadi panitia pelaksana PPJ 2023. Siap? Amin. 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 Yang Amin. lainnya juga siap. Sekali lagi kita tetap bersyukur. Jadi supporter Portugal tetap bersyukur, supporter Jerman juga tetap bersyukur Pak. Jadi semuanya harus bersyukur ya. Dalam segala hal kita bersyukur. Pak Jonde tetap bersyukur ya. Karena Pak Jonde jagoin Inggris kalah juga, jadi harus tetap bersyukur. Tapi dalam segala hal Tuhan pasti baik. Amin. Amin. Ya. Mari kita bangkit bersama-sama. Oh ya, satu lagi, doakan nanti sore ada acara Natal Pemuda di GMK, anak-anak muda yang bisa bersama-sama. Nanti bisa hadir jam berapa? Jam 5 sore dengan pembicara dari Jakarta, Pastor Samuel Bernard. Dia adalah Ketua Pemuda Nasional GKRI akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian bersyukur pada pagi hari ini.
Tuhan kami bersyukur karena Tuhan terus nyata baik atas kami, memimpin menyertai kami sampai hari ini. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan terus nyata. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami percaya semua kami dilawat, diberkati, diteguhkan. Kami terlalu percaya dalam segala keadaan. Kami percaya bahwa Tuhan layak untuk dimuliakan, layak untuk ditinggikan atas hidup kami. Biarkan ini boleh menjadi kerinduan, kesadaran, dan komitmen buat kami. Di setiap hidup kami boleh terus menghasilkan buah, perkataan, perbuatan yang baik yang memuliakan Bapa, sehingga orang boleh memuliakan Bapa lewat hidup kami. Biarkan di minggu-minggu Natal ini Tuhan, sukacita Tuhan terus sempurnakan atas kami. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan tercurah atas kami. Terima kasih. Mungkin kami yang tidak punya kesempatan berkumpul dengan keluarga, kami percaya juga Tuhan tetap memberikan kekuatan, menghibur dan sukacita buat kami, untuk kami boleh menikmati, merayakan berkat Natal bersama dengan keluarga inti kami Tuhan. Dan kami percaya kebaikan-Mu terus Kau nyatakan buat kami, memberkati setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kuliah, dalam sekolah, dalam pelayanan, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih untuk Ibu Nurida juga yang minggu kemarin berulang tahun. Tuhan berkati. Kami percaya kebaikan-Mu nyata buat Ibu Nurida. Dalam nama Yesus, berdoa untuk Levin yang minggu depan akan berulang tahun. Kami percaya Tuhan berkati Levin di masa mudanya. Kebaikan Tuhan terus nyata, sehingga kebaikan Tuhan terus dicurahkan bagi Levin dalam kuliah, dalam meniti masa depan. Kami tahu masa depannya indah karena Tuhan yang bersama dengan Levin. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir, kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan melawat kami, rekan-rekan kami, umat-Mu yang tidak bisa hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan. Ibu Iing yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Di antara kami mungkin ada yang sakit, percaya juga Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarkan percaya tetap mengucap syukur dalam segala apapun yang Tuhan izinkan. Dan di situ kuasa Tuhan sempurna nyata. Sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan, cukup kasih karunia-Mu. Justru dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna nyata. Itu terjadi bagi hamba-Mu Pak Cahyo, bersama dengan ibu dan anak-anak semua. Kami percaya Tuhan mengakhiri tahun ini, Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu Pak Cahyo, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dalam nama Yesus. Kami tahu rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat setiap kami. Umat-Mu Tuhan, semua kami yang ada, kami percaya kami semua dilawat oleh Tuhan. Semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kami semua adalah orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Orang-orang yang sungguh menikmati sukacita yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Kami percaya kebaikan Tuhan terus nyata buat kami. Lumbung-lumbung kami diberkati Tuhan. Adonan kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.